Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan judul Pola Hidup Sederhana dan Gemar Menyantuni Duafa. Menurut kalian, apa sih sederhana itu? Apakah orang yang sederhana itu adalah orang yang tinggal di rumah yang kecil, atau orangnya hanya punya uang pas-pasan dan hanya punya sepeda sebagai kendaraannya saja? Kalau kamu berpikir bahwa orang sederhana yang seperti itu, enggak juga. Nah, saya akan memberikan pengertian dari pola hidup sederhana. Pengertian pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya kesombongan, yang penuh dengan kesederhanaan. Kita boleh mengusahakan apa yang kita inginkan, punya rumah yang bagus, rumah yang besar, rumah banyak, boleh, asalkan sesuai dengan kondisinya yang dimanfaatkan pada tempatnya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana sebagaimana kisah terdahulu, yakni kisah Qarun di surat Al-Qasas ayat 79 sampai 78. Surat Al-Qasas ayat 79 yang berbunyi, maka keluarlah dia Qarun pada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan sepertinya apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar keberuntungan yang besar. Ayat ke-80-nya memiliki arti, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Ayat 81 memiliki arti, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Kemudian di ayat 82 memiliki arti, dan orang-orang yang kemarin berangan-angan kedudukannya seperti Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kitab. Aduhai, benarlah kiranya tiada akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi teman-teman semua, kita tidak boleh mencontoh sikap Qarun ini ya, karena Qarun itu kaya tapi tidak menggunakan hartanya untuk kebaikan. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, Islam memberikan pandangan bagaimana kita mengeluarkan harta kepada orang yang berhak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang ada dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, kita juga tidak boleh menggunakan harta kita secara berlebihan, sebagaimana Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ada hadis yang berbunyi, an Hakim ibn Hizam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqah an dhahri jinan
Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Mulailah dari sekarang kita terbiasa untuk sedekah kepada orang lain, terbiasa bersedekah dan terbiasa ibadah akan menjadikan kita kaya di dunia. Amin. Ayo rajin sedekah biar kamu bisa seperti Utsman bin Affan atau seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, untuk tugasnya, silahkan rangkum materi pada pertemuan hari ini di lembar kertas ya. Setelah itu nanti difoto, kemudian dikirim di grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan hidup sehat agar kita terjauhi dari segala penyakit dan mara bahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.